Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Eko Ariwibowo, STMT, IPB. Saya merupakan dosen tetap program studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Gombong, dengan NUPTK 3039 77 26 73 13 03 73. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Pada penyampaian PDD UKT PT tahun 2025 ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Mata kuliah perancangan dan pengembangan produk memiliki kode mata kuliah yaitu MKSTI 228 yang diperoleh oleh mahasiswa teknik industri pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan praktis dalam menciptakan ide-ide produk yang inovatif, melindungi hak kekayaan intelektual, serta menerapkan strategi pengembangan produk yang terintegrasi dengan disiplin teknik industri. Selama 1 semester, mahasiswa akan mempelajari tahapan demi tahapan penting, khususnya dalam proses pengembangan produk, mulai dari memahami konsep dasar dan juga urgensi dari inovasi. Selain itu, juga perlu ada menggali kebutuhan pelanggan, yaitu melalui voice of customer, hingga merumuskan spesifikasi produk, menyusun arsitektur, serta melakukan prototyping dan juga pengujian dari konsep tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan dikenalkan pada aspek ekonomi dan biaya sebagai bagian dari analisis keekonomian produk. Sehingga mahasiswa mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga layak secara bisnis dan memiliki daya saing. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan teori maupun praktek sehingga menghasilkan produk-produk yang inovatif, teruji, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis kepada pengalaman nyata. Yang ini dibuktikan dengan rujukan yang diadopsi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yaitu bagaimana dosen menyampaikan materi perkuliahan secara sistematis dan terstruktur, tentunya menggunakan berbagai media pembelajaran seperti presentasi, papan tulis, edu, maupun contoh-contoh kasus nyata yang relevan, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep secara menyeluruh. Yang kedua yaitu interaction, yaitu merupakan proses interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Dalam tahap ini, saya mendorong mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya, maupun menyampaikan pendapat. Sehingga mahasiswa terlibat aktif, khususnya dalam pemecahan masalah, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Sehingga harapannya bisa tercipta suasana kelas yang kondusif, partisipatif, dan juga kolaboratif. Asesmen yang terakhir, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa melalui berbagai bentuk penilaian seperti tugas, presentasi, ujian, maupun proyek. Selain itu, asesmen juga mencakup pemberian umpan balik. Tujuannya adalah agar mahasiswa mengetahui sebagaimana tingkat pemahaman yang mereka sudah dapatkan, sehingga kita bisa fokus untuk memperbaiki kekurangan dari mahasiswa tersebut.
Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada dua, yaitu yang pertama adalah CPL kedua, di mana kemampuan untuk merancang komponen, sistem, ataupun proses dengan memenuhi standar yang diperlukan dan berbagai batasan. Multi aspek yang realistis seperti teknik, hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, dan keselamatan, serta keberlanjutan. Serta melibatkan berbagai kepentingan dan mengidentifikasi dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan pandangan global, khususnya di bidang teknik industri. CPL yang kedua yaitu CPL 4, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks, khususnya di bidang teknik industri. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, kami turunkan kepada capaian mata kuliah, yaitu ada 8. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengembangan produk. Yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menerapkan HKI, khususnya dalam proses perancangan suatu produk. Yang ketiga, yaitu mampu mengidentifikasi voice of customer dalam proses perancangan produk. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat rancangan berkaitan dengan kebutuhan biaya yang khususnya diperlukan pada saat membuat suatu produk. Yang kelima, yaitu membuat rancangan jenis pengujian. Tujuannya adalah untuk merelevansi antara desain produk dan juga aktualnya. Yang keenam, yaitu mahasiswa mampu memilih metode yang sesuai untuk menyusun spesifikasi produk. Yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menggunakan metode desain yang telah dipilih untuk menyusun spesifikasi produk. Yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menentukan arsitektur dari produk itu sendiri dari spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Media pembelajaran yang saya gunakan paling tidak ada 3, yaitu yang pertama slide presentasi, yang kedua buku pendukung, yang ketiga adalah artikel penelitian, baik itu artikel yang dilakukan oleh dosen kami maupun artikel-artikel yang terindeks di jurnal nasional maupun Scopus. Dalam kegiatan praktikum, saya juga menyediakan modul praktikum yang dirancang untuk menuntun mahasiswa secara bertahap melalui seluruh proses perancangan dan pengembangan produk. Sehingga modul ini tidak hanya berisi penjelasan teoritis, tetapi juga contoh-contoh praktis, teknis, sehingga mempermudah mahasiswa dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Seluruh materi ini dapat diakses melalui Learning Management System yang telah disediakan, yaitu Edu Unimugo, dan itu bisa diakses secara mandiri dan bisa juga diakses di luar kelas. Adapun penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan produk ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua adalah keaktifan dengan bobot yang sama yaitu 10%, kemudian tugas dengan bobot 30%, ujian dengan bobot 25%, dan yang terakhir adalah proyek dengan bobot 25%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang cukup jelas dan terstruktur dan sudah terdapat pada RPS, sehingga setiap komponen penilaian memiliki indikator yang objektif. Hasil evaluasi tersebut secara rutin juga saya sampaikan kepada mahasiswa, tujuannya untuk proses timbal balik agar mereka mengetahui pencapaian maupun apa yang perlu ditingkatkan. Sehingga dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, serta mendorong karakter lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan global. Mari kita simak bersama video pembelajaran mata kuliah perancangan dan pengembangan produk yang akan saya sampaikan, yaitu pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman?
Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah, ada yang belum? Oh belum. Baik, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Salah satu silahkan memimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan belajar pada SMK ini, berdoa boleh. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, saya akan coba presensi dulu untuk kehadiran hari ini. Silakan nanti angkat tangan dan katakan hadir. Aji Kusuma Wardanto? Hadir. Anis Fadila Puspitasari? Hadir. Arjuna Juan? Hadir. Baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mengambil salah satu topik di dalam RPS yang telah saya upload di Edu, yaitu pengembangan produk. Di mana di pengembangan produk ini yaitu terdapat 7 topik yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan nanti dengan kreativitas, bagaimana seseorang itu bisa memicukan kreativitas pada dirinya. Kemudian di dalam metode untuk memunculkan itu kita kenal ada metode 6N dan juga tabu. Itu. Selanjutnya ada ide. Jadi kategori, ternyata itu kategori ide bukan hanya ide yang bersifat lokal, tetapi juga bersifat internasional. Kemudian yang keempat berkaitan dengan inovasi. Nanti kita juga akan bahas terkait dengan apa hubungannya antara kreativitas manusia dengan inovasi. Yang kelima yaitu bagaimana cara kita melakukan inovasi. Karena segala sesuatu yang kita tidak kerjakan atau tidak terwujud, ya inovasi itu hanya bersifat angan-angan saja gitu ya. Yang keenam adalah inovasi sistem, dan yang ketujuh adalah contoh dari produknya. Baik, sebelum kita mulai ke bahasan yang pertama, ada pertanyaan yang cukup menarik. Apa itu kreativitas? Silahkan. Oke, silakan Mas Aldo. Mungkin karya baru. Karya baru. Oke, baik. Karya itu berarti sifatnya masih di dalam pikiran kita, gitu ya. Oke, cukup baik. Ada pendapat lain mungkin? Mungkin ide, Pak. Ide. Oke, ide atau gagasan gitu ya. Ya, betul Mas Safi. Terima kasih. Jadi, kreativitas menurut Miklud dan juga Thompson, nah, yaitu kegiatan olah pikir. Ya, berpikir untuk apa? Untuk memadukan informasi satu dengan informasi yang lainnya, atau elemen satu dengan elemen yang lain. Artinya ada kombinasi ide. Nah, sehingga dengan adanya kombinasi ide itu akan menghasilkan ide yang baru. Nah, kemudian menurut Bird dan juga Brown pada tahun 2003, yang mana kreativitas ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide baru. Ya, sehingga ide baru ini masih dalam berupa konsep. Makanya tadi yang disampaikan Mas Aldo, gagasan. Ya, memang betul bahwa kreativitas ini yaitu berupa gagasan atau ide, gitu ya. Kemudian kreativitas ini juga bisa berupa dalam kelompok. Kemudian apa sih hubungan antara kreativitas dan inovasi itu? Nah, kalau kita lihat di sini, dua hal yang terkait satu dengan yang lain dan memiliki hubungan kerja yang bersifat seri. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, nah, posisi terjadinya kreativitas, ya, di sini, ini berada di depan daripada inovasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tingkat kesiappakaian inovasi ini jauh lebih matang daripada kreatif. Nah, jadi tetapi memang proses ini tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Tidak akan ada inovasi kalau kita tidak memiliki kreativitas, betul. Dan umumnya yang dihasilkan di dalam suatu kreativitas itu adalah abstrak, yaitu ide, masih bersifat ide. Nah, kemudian pada saat ini dilanjutkan ke dalam inovasi, maka yang dihasilkan bukan hanya ide,
Bukan hanya angan-angan saja, tetapi sudah direalisasikan, yaitu bersifat real. Nah, ada modalitas kreativitas, ada tiga macam modalitas kreativitas. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya singgung sedikit, barangkali ada yang masih ingat. Yang pertama apa? Ya, Pak. Oke. Keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif, betul. Yang kedua? Oke. Motivasi diri. Yang terakhir? Pengetahuan awal, Pak. Pengetahuan awal. Oke, betul ya. Jadi ada 3 modal awal, modal dasar, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kreatif, yaitu dipengaruhi oleh pola pikir. Nah, pola pikir yang seperti apa? Ya yang positif. Makanya penting bagi mahasiswa atau bagi kita itu untuk senantiasa memiliki afirmasi ataupun alternatif solusi. Misalnya ban bocor, ya jangan nge-freeze gitu ya, tapi doing something gitu ya. Mas Krisna, kalau ban motornya bocor apa yang dilakukan? Ditambal ya, iya. Bukan ke nasi padang gitu. Kemudian yang kedua adalah motivasi diri. Motivasi diri ini juga penting, yaitu keinginan diri dalam berkreasi. Kadang-kadang ada seseorang yang mungkin sebenarnya dia mau tapi mungkin malas gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin dikenal dengan istilah mager gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah pengetahuan awal. Jadi bagaimana orang bisa menumbuhkan ide kalau dia tidak memiliki pengetahuan. Nah, metode untuk menghasilkan sesuatu yang baru ini ada 6. Nah, kalau yang dari Jawa ini pasti tahu ya, N. Tapi karena ini ada yang dari Sumatera ya, ada saudara Rele ya. Jadi N yang pertama ya, N yang pertama itu niteni. Ada yang tahu niteni? Mengamati. Mengamati, atau bahasa lebih mudahnya lagi apa? Mengamati, mengidentifikasi, betul. Kira-kira Mas Ibrahim, kalau Mas Ibrahim diminta untuk mengidentifikasi ballpoint yang jenengan pegang, kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan dari ballpoint itu? Ballpoint ini nyaman sih Pak dipegang, cuma terlalu tipis di ujung penanya ini Pak. Oke, nah itu adalah singkat dari proses identifikasi terhadap ballpoint. Berarti dari identifikasi singkat saja Mas Ibrahim sudah tahu kekurangannya gitu ya. Oke, betul. Jadi yang N pertama ini adalah niteni gitu ya. Niteni. Ini niteni. Yang N kedua yaitu nyonto. Atau apa kalau nyonto? Meniru. Ya, kadang-kadang kita pernah mendengar istilah ATM ya. Apa ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kadang-kadang kita jadi terinspirasi gitu ya. Terinspirasi untuk meniru gitu ya. Meskipun kita juga harus tetap hati-hati, karena meniru ini kalau kita terlalu banyak nanti bisa plagiasi gitu ya. Nah, kegiatan di 2 awal ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Dalam apa? Dalam kita menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, selain ada N1 dan N2 ini, kita juga boleh memilih salah satu ataupun menggunakan semuanya. Contoh misalnya, N yang pertama, N yang ketiga, mohon maaf. N yang ketiga ini adalah nambahi. Contoh misalnya, Mas Ibrahim tadi menyampaikan bahwa pulpennya kurang tebal. Maka apa yang perlu ditambahkan dari pulpen itu? Lubang buat keluar tintanya itu lebih diperbesar. Oke, berarti lubang untuk ujung tintanya itu diperbesar. Oke, itu bagian dari nambah. Berarti nambah ukuran, gitu ya. Kemudian N yang keempat, ngurangi atau mengurangi. Nah, contoh misalnya
oh meja yang sedang kalian gunakan ini kok ternyata terlalu tinggi. Oke, poin yang kelima yaitu mengganti. Saya pengen ngetes teman-teman, kira-kira kalau kita lihat di ruangan ini, material apa yang bisa diganti agar mendapatkan manfaat yang lebih baik? Kira-kira apa? Ingin saya, Pak. Oke, silakan Mas Krisna. Kalau lihat dari di ruangan ini, sepertinya kaca ini bisa diganti pakai akrilik, Pak. Oke. Karena kalau kaca kan rawan pecah. Iya. Sedangkan dibandingkan dengan akrilik itu nggak mudah pecah dan lebih mudah untuk dibentuknya gitu, Pak. Oke, setuju ya. Ya, jadi penggunaan akrilik memang saat ini cukup masif dan bisa jadi salah satu solusi alternatif untuk mengganti peran, yaitu material-material yang transparan. Betul ya? Terima kasih Mas Krisna. Kemudian yang terakhir yaitu ngilangi atau menghilangkan. Ketika kalian menggunakan suatu produk atau barang, apakah kalian pernah merasa kira-kira kok ada satu fitur yang mungkin tidak perlu? Oke, nah jadi perubahan untuk menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan sesuatu yang telah ada atau diperoleh, ini kita bisa menggunakan 6N. Nah, N1 dan N2 ini wajib dilakukan, tetapi kalau untuk N3 sampai dengan N6 ini boleh memilih salah satu atau bahkan semuanya, tergantung kebutuhan dari produkmu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada langkah sederhana dalam kita menciptakan kreativitas. Nah, dan ini mungkin sering banget kalian lakukan. Yang pertama, tutup mata. Ya, tutup mata, kemudian ambil nafas dan tidur. Bukan tidur ya, tapi berdoa. Maksudnya apa? Jadi untuk salah satu trigger untuk kita menciptakan kreativitas adalah dengan yang pertama menutup mata atau T yang pertama, yang kedua adalah A atau ambil nafas dan berdoa, yang ketiga buka mata. Nah, buka mata kira-kira di scanning ya, apa yang bisa di N yang pertama. N yang pertama tadi apa? Masih ingat? Niteni. N yang kedua nyonto. N yang ketiga nambahi atau menambahkan. N yang keempat mengurangi. N yang kelima mengganti. Yang terakhir menghilangkan. Jadi setelah kalian tutup mata, ambil nafas, berhenti sejenak berdoa, kemudian kalian scanning dengan metode 6N tadi. Dan yang terakhir adalah diungkapkan dan dicatat. Nah, maka kadang-kadang orang atau kita itu seringkali lupa dengan tahapan yang paling penting. Karena kadang-kadang ide kita sangat banyak, tetapi kita lupa bahwa kita tidak mencatat. Sehingga ya yang terjadi hanya angan-angan saja, gitu ya, hanya angan-angan saja. Nah, kategori ide baru ini bisa bersifat lokal, dan bisa juga bersifat internasional. Maksudnya bagaimana? Ide baru lokal, ini itu ide baru yang sifatnya itu hanya di area tertentu saja. Padahal mungkin di area yang lain atau di belahan dunia yang lain itu sudah ada. Kira-kira contoh ide baru lokal apa, teman-teman? Oke, Mas Ibrahim. Mungkin kalau di Indonesia sendiri ada Gojek Pak yang terinspirasi dari Uber. Uber ya. Oke, kira-kira duluan mana? Gojek apa Uber? Uber dulu Pak. Uber dulu ya. Uber itu oke, kemudian di Indonesia kita mengenal ada Gojek ya. Bahkan bukan hanya Gojek ya. Ada Grab dan Maxim ya, dan banyak sekali. Oke, terima kasih Mas Ibrahim. Selain Gojek dan Uber tadi, kira-kira ada apa lagi? Ini kayaknya yang perempuan-perempuan sering jajan ya, sering jajan. Apa kira-kira? Oke, Mbak Anis. Mungkin memang boba ya Pak. Boba ya? Ya. Kalau di Indonesia kan baru, kalau di daerah China atau Thailand kan itu udah dari dulu ada. Sudah dari dulu ya? Oh ya, pernah ke China ya? Enggak ya? Oke. Oke, kita lanjut.
Nah, setelah kita punya ide, kemudian ide itu kita masih simpan menjadi sebuah gagasan, lantas kita coba pengen realisasikan ya. Nah, sehingga jadilah inovasi. Nah, menurut teman-teman, apa itu inovasi? Ya, silakan Mbak Faiza. Realisasi ide baru dari oke, betul ya. Jadi realisasi dari suatu ide itu adalah inovasi. Atau ada pendapat yang lain? Ya, silahkan. Kreativitas dan resiko yang diambil. Oke. Ya, kreativitas dikalikan dengan resiko yang diambil. Ini adalah bagian dari inovasi. Sehingga inovasi ini adalah realisasi ide baru untuk menjadi produk nyata. Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas tugas dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi topik yang kami ambil itu tentang sepeda listrik. Yang pada umumnya sepeda-sepeda itu masih manual atau belum masih di kayu menggunakan kaki. Dan kami berpikir bahwa sepeda listrik sebenarnya bagus untuk ide yang akan kami angkat untuk inovasi masa depan. Nah, ini ada pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari kemarin, yaitu ada 6N: mengamati, mencontoh, menambahi, mengurangi. Mungkin dari penjelasan yang akan saya jelaskan ada yang pertama adalah ini apa sih ada ini? Nah, Kemudian bertanya kepada kelompok 1 untuk bagian yang contoh itu N2, mencontoh desain sepeda lipat dari luar negeri. Alasannya kenapa ya sepeda itu harus dilipat? Oke, untuk alasan kenapa nyontoh atau mencontoh itu desain dari luar negeri bisa dilipat, karena kita memperhatikan identifikasi bahwa sepeda itu tidak dapat ditempuh ratusan kilo, apalagi listrik yang penggunaannya terbatas ya. Terus juga untuk metode pengecasan harus benar-benar dengan daya yang kuat, tidak seperti ada bensin di eceran atau Pertamina. Jadi kami mempertimbangkan bahwa sepeda listrik ini pasti butuh transportasi tambahan atau butuh kita bawa dulu penggunaan bis atau kereta. Sebelum penggunaan pasti kan kita butuh sebelum masuk ke bis misalnya kita butuh masukin si sepedanya kan. Gak mungkin sepedanya dibawa secara utusan ke dalam bis atau ke kereta, pasti akan mengganggu yang lainnya. Akan lebih bagusnya lagi jika sepeda itu bisa lebih fleksibel untuk dibawa dengan cara dilipat untuk mengurangi dari si area pembawaan dan juga efektivitas tempatnya. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau menambahkan? Tambahin ya Pak. Tadi kan sudah disinggung terkait fleksibilitas. Mungkin itu juga ada hubungannya sama mobilitas. Jadi kan lebih simpel gitu ya, lebih cepat, bisa dibawa kereta nanti putar lagi. Ya, sudah terjawab. Demikianlah rangkaian pembelajaran pertemuan kedua pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Mulai dari pengenalan konsep kreativitas dan inovasi, hingga penerapan metode untuk pengembangan ide baru. Saya berharap seluruh proses pembelajaran ini dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan analisis mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.